Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Milaiat alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi alladzi yatamassaku bil jihad wa yujahidu bi qisat amma ba'du. Senang sekali pada siang hari ini saya bisa mengisi materi tentang menciptakan anak sehat dan cerdas sejak dini. Seperti yang dikatakan Bapak Sugianto Pangat tadi, bahwa dalam pertumbuhan seorang anak, dalam perkembangan seorang anak, ada 3 komponen yang diperlukan, yaitu asah, asih, dan asuh. Ya, kita ketahui semuanya ya Bapak Ibu, bahwa masa kanak-kanak adalah masa keemasan. Kenapa dibilang masa keemasan? Karena anak-anak adalah harapan bagi orang tuanya. Jadi kalau kita semua ingin berinvestasi, banyak orang ingin berinvestasi harta, ya. Investasi harta tujuannya apa? Agar kehidupan dia di masa yang akan datang tidak lebih buruk daripada masa sekarang, paling tidak seperti itu. Nah, anak-anak adalah harapan besar kita, adalah investasi terbesar bagi orang tua. Kenapa? Karena di saat masa tua kita nanti, anak-anak yang kita didik menjadi orang yang tidak baik, maka masa depan kita juga tidak baik. Itu. Tidak jarang banyak orang tua yang masa tuanya menjadi lebih suram dibanding masa mudanya. Karena apa? Karena anak-anaknya bermasalah. Anak-anak adalah amanah dan anugerah, karena itu diperlukan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan spiritual yang bagus. Nah, kapan sih masa golden age? Nah, masa golden age yang pertama itu sudah dimulai sejak di dalam kandungan. Jadi anak-anak yang di dalam kandungan itu sudah dimulai proses pertumbuhan dan perkembangannya. Karena itu kalau dokter anak, dokter kandungan itu menyarankan sebelum seorang ibu seorang ibu hamil, ada baiknya dia mempersiapkan dirinya lebih dahulu, gitu ya. Jadi begitu dia menikah, ada baiknya dia mengkonsumsi produk-produk atau makanan-makanan yang sehat. Agar apa? Agar dia siap untuk menjalankan proses kehamilan. Karena apa? Terkadang banyak kita ibu-ibu yang tidak tahu, ternyata sudah hamil gitu ya. Kita tidak sadar kalau kita sedang hamil gitu. Karena itu sebelum agar kita menjaga anak kita itu dalam kandungan itu lebih baik, ada baiknya kita selalu menjaga konsumsi makanan kita. Baik itu sebelum hamil ataupun sesudah hamil. Kemudian usia menyusui 0 sampai 2 tahun. Ya, usia 0 sampai 2 tahun. Di sini dibilang masa golden age yaitu 1000 hari pertama. Jadi pada 1000 hari pertama, seorang anak itu akan diciptakannya, akan terbentuk saraf-saraf di sel otaknya. Ya. Mungkin Bapak Ibu juga sering melihat iklan di TV. Ya, iklan di TV yang katakan manfaatkan 1000 hari emas bagi anak-anak kita. Ya, itu apa maksudnya? Gitu kan? Maksudnya adalah pada masa 1000 hari, 0 sampai 2 tahun, anak-anak harus mendapatkan nutrisi yang paling bagus. Nah, untuk anak 0 sampai 2 tahun, nutrisi apa yang paling bagus? Yang pertama adalah ASI. Ya, air susu ibu. Kenapa harus ASI? Gitu ya. Karena apa? Karena ASI itu adalah makanan alami yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah diformulasikan sangat baik untuk anak dan tidak bisa diganti dengan susu formula merek paling mahal sekalipun. Karena itu jangan pernah ada yang mengatakan bahwa seorang ibu itu ada seorang ibu yang tidak bisa menyusui. Itu tidak benar, ya. Kenapa saya bilang tidak benar? Karena saya merasakan sendiri. Ya, karena saya merasakan sendiri bahwa ketika saya di anak pertama tidak bisa menyusui, anak kedua saya bisa menyusui. Loh, kenapa begitu? Karena ada perubahan pola pikir. Ya, saat saya anak kedua, pola pikir saya berubah. Saya banyak mendengarkan artikel, membaca artikel, kemudian melihat video-video dan membaca buku-buku. Dan yang terutama adalah yang saya ingat bahwa Al-Quran mengatakan bahwa susuilah anakmu sampai usia 2 tahun. Ya.
Jika di dalam Al-Quran sudah dikatakan seperti itu, Allah pasti kan sudah berpikir, kenapa dia menyuruh seorang ibu menyusui anak 2 tahun kalau memang kita tidak bisa menyusui? Itu tidak mungkin. Artinya apa? Tidak ada seorang ibu pun yang tidak bisa menyusui. Selanjutnya adalah usia prasekolah. Ya, usia prasekolah dan usia sekolah ini biasanya sampai usia anak umur 8 tahun, itu perkembangan si otaknya sudah berkembang hingga 60%. Nah, lalu kita lihat apa sih ciri dari anak-anak yang sehat. Ada 3 aspek untuk melihat ciri-ciri anak sehat. Yang pertama adalah aspek fisik. Nah, anak yang sehat itu terlihat dari tubuhnya, dari fisiknya. Mulai dari rambutnya itu bagus, kemudian matanya bersinar, kulitnya juga halus. Kalau ada anak bayi yang kulitnya kering, kemudian rambutnya jelek gitu ya, matanya tidak bersinar, itu tandanya anak tidak sehat. Kemudian aspek psikis. Aspek psikis ini bisa dilihat dari perkembangannya. Kalau tadi aspek fisik dari pertumbuhan, maka aspek psikis dari perkembangan. Itu dari kemampuan organ tubuh si anak melakukan sesuatu. Jadi kalau tadinya si anak yang sehat itu sudah bisa melakukan sesuatu sesuai dengan umurnya. Ya. Kalau anak umur misalnya 6 bulan, anak umur 6 bulan harusnya sudah bisa berbicara, mengeluarkan suara yang teratur, atau juga dia sudah bisa menggenggam dengan erat. Kalau dia tidak bisa seperti itu, artinya dia tidak sehat. Kemudian aspek sosial. Aspek sosial ini berkaitan dengan hubungannya dengan orang lain, baik itu dengan orang sebayanya, orang yang lebih tua, ataupun orang yang lebih muda. Ya, anak yang sehat biasanya akan mudah beradaptasi dengan lingkungan. Ya, dia beradaptasi dengan lingkungan dan dia kemudian mudah berinteraksi dengan orang lain. Ada anak-anak, ya, anak sehat itu biasanya ketika dia dikumpulkan dengan teman sebayanya nih, kita ada 10 orang anak, kita kumpulkan satu tempat, kita bisa coba perhatikan mana anak yang sehat dan tidak. Anak yang sehat biasanya akan langsung membaur dengan teman-temannya. Tapi kalau ada anak yang menyendiri, artinya dia ada perkembangannya yang belum selesai. Ya, anak itu ada kemungkinan anak itu kurang sehat, bukan berarti dia tidak sehat, fisiknya mungkin bagus, psikisnya bagus, tapi perkembangan sosialnya yang kurang gitu. Artinya orang tuanya perlu memperhatikan itu. Nah, lalu apa sih peranan nutrisi untuk tumbuh kembang anak tersebut? Nah, yang pertama, peran gizi terhadap perkembangan otak. Makanan yang tidak cukup mengandung zat gizi dibutuhkan dan keadaan ini bisa berlangsung lama akan menyebabkan perubahan metabolisme dalam otak. Nah, jadi jika seorang anak tidak mendapatkan nutrisi, yang paling pertama dipengaruhi itu adalah perkembangan sel otaknya. Karena apa? Karena pada masa golden age, otak anak adalah yang diutamakan perkembangannya. Ya. Jika terjadi perubahan metabolisme dalam otak anak, ada kemungkinan anak-anak akan mengalami gangguan kecerdasan, kemudian gangguan konsentrasi, walaupun ada sebagian besar yang mengalami itu karena pengaruh lahir ya, pengaruh dari dia lahir, ada seperti itu. Tetapi ada juga karena kekurangan gizi. Kemudian peran gizi terhadap fisik, kekurangan gizi dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan motorik yang meliputi perkembangan emosi dan tingkah laku. Jadi anak-anak yang kurang gizi ternyata juga bisa berpengaruh terhadap tingkah lakunya. Anak-anak yang lapar, bapak tandai bayi, yang lapar biasanya akan mudah mengamuk. Ya, akan mudah mengamuk. Seperti itulah. Jika anak-anak tidak diberikan asupan, dia akan kelaparan zat gizi. Saat dia kelaparan zat gizi, maka emosinya akan berpengaruh. Tingkah lakunya akan berpengaruh. Lalu apa aja asupan nutrisi yang diperlukan untuk penunjang tumbuh kembang anak? Yang pertama adalah karbohidrat. Jadi karbohidrat ini sangat dibutuhkan
bagi anak-anak. Untuk apa? Karbohidrat itu adalah sumber energi. Kita ketahui pada bagi anak-anak yang dalam masa pertumbuhan, itu biasanya aktivitas fisiknya melebihi dari orang dewasa. Jadi jangan heran kalau ada anak ibu, anak bapak, cucu bapak ibu yang sangat lasak, dimaklumi saja. Karena memang itu masa perkembangannya. Jadi mungkin banyak kita ya, anak-anak yang sampai umur 1 tahun, berat badannya itu sudah bagus tuh, sampai umur 1 tahun dia bagus. Kemudian begitu dia umur 1 tahun, kok jadi tambah kurus? Ya, kok tadi tambah kurus? Karena apa? Karena itu, kan aktivitas fisiknya ternyata. Saat anak-anak aktivitas fisiknya semakin banyak, sedangkan asupan nutrisi yang masuk sama saja sebelum dia banyak aktivitas fisik, maka anak-anak akan jadi kurus. Seperti itu. Jadi karbohidrat penting untuk sumber energi. Kemudian protein. Protein adalah sel zat pembangun. Ya. Protein inilah yang berfungsi untuk membentuk otot, membentuk otot tubuh. Ya, membentuk otot tubuh bagi anak-anak. Jadi, ya termasuk protein ini mungkin kita sudah tahu ya. Kalau protein, mungkin kalau bagi kita yang orang dewasa dengan anak-anak itu kebutuhan protein masuk ke tubuh itu berbeda dengan anak-anak. Ya, berbeda. Jadi, jangan kita samakan protein yang dibutuhkan anak-anak sama orang dewasa. Kenapa? Karena ketika tubuh orang dewasa kelebihan protein, maka akan menjadi penyakit. Ya, jadi penyakit. Jadi jangan heran kalau karena mau makan protein banyak, kita makan yang namanya sumber protein paling banyak apa dulu? Ada telur, kuning telur, itu sumber protein yang bagus. Kemudian seafood ya, makanan seafood itu bagus proteinnya. Tetapi bagi orang dewasa itu akan menjadi sumber penyakit jika dikonsumsi terlalu banyak. Berbeda jika dikonsumsi anak-anak. Kemudian ada kalsium dan magnesium. Kalsium dan magnesium ini berfungsi untuk pembentukan tulang dan otot. Ya, ini akan digabungkan dengan tambahan vitamin D. Jadi tiga-tiga ini harus terpenuhi. Tidak boleh hanya kalsiumnya saja, ya, tidak boleh hanya vitamin D-nya saja atau magnesiumnya saja. Tiga-tiganya harus terpenuhi. Karena apa? Karena tulang yang memenuhi kalsium, ya, tulang yang memenuhi kalsium biasanya tulangnya itu akan kuat. Kita lihat di iklan. Kita minum susu yang berkalsium supaya apa? Supaya tulangnya kuat katanya, seperti itu kan. Tetapi kita lupa bahwa kalau tulang yang kuat tanpa adanya magnesium yang melenturkan tulang, maka tulang yang kuat tadi akan mudah patah. Nah, seperti itu. Jadi harus diperhatikan. Kemudian vitamin D. Vitamin D ini sebenarnya sudah ada di dalam tubuh manusia. Vitamin D sudah terbentuk dalam tubuh manusia. Tetapi fungsinya akan bekerja baik setelah mendapatkan sinar matahari. Itu sebabnya kita, baik anak-anak ataupun orang dewasa, itu perlu berjemur di sinar matahari. Terserah, ada yang bilang jam 9, ada yang bilang jam 10 pagi. Ya, jam segitu. Itu dibutuhkan untuk apa? Untuk memproses vitamin D yang di dalam tubuh agar berfungsi dengan baik. Tanpa adanya sinar matahari, maka vitamin D itu tidak akan berfungsi. Jadi nggak sumber, salah satunya sumber penentu vitamin D itu adalah sinar matahari. Kemudian ada vitamin A, C, B, dan E. Segala vitamin-vitamin itu ya untuk mata, untuk imunitas tubuhnya, kemudian untuk kulit. Zat besi. Zat besi dibutuhkan agar anak-anak tidak terkena anemia, tidak kekurangan, tidak mengalami anemia. Karena apa? Karena kan anak-anak itu kan banyak aktivitas. Kadang dia karena saking banyak aktivitas, dia kurang istirahat. Apalagi apabila orang tuanya tidak peduli gitu ya anaknya, ya udah yang penting anaknya main. Kapan tidur siangnya nggak diperhatikan, padahal harusnya berapa jam waktu tidur seorang anak itu harus diperhatikan 10 sampai 12 jam. Itu jika kurang, maka akan pengaruh ke tubuhnya. Karena itu diperlukan zat besi untuk membuat yang namanya hemoglobin, membantu hemoglobin. Kemudian ada zat besi, ya udah tadi omega 3, 6, dan 9 ini untuk perkembangan otaknya. Sayangnya, ada masalah-masalah yang kerap kali kita hadapi pada seorang anak. Nah, masalah pertama apa? Tidak suka sayuran. Saya rasa ini Bapak Ibu setuju, hampir sebagian besar anak-anak kita tidak suka sayuran. Benar ya? Ya, kenapa anak-anak tidak suka sayuran?
Gitu. Kenapa tidak anak-anak tidak suka sayuran? Karena katanya rasanya tidak enak. Sebenarnya bukan rasanya tidak enak, tetapi karena lidah sang anak tidak terbiasa dengan yang namanya rasa sayuran. Untuk itu, ada baiknya saat perkenalan masa empasi, waktu saat anak empasi di usia 6 bulan, ada baiknya kita mengenalkan dulu yang namanya sayuran kepada anak. Karena apa? Karena sayuranlah yang paling susah untuk disukainya. Ya. Kalau karbohidrat seperti kentang, kemudian nasi merah, itu lebih mudah dia menyukainya. Buah juga lebih mudah. Tetapi sayuran susah. Karena itu kita bisa caranya ketika anak empasi, kita kenalkan satu persatu sayuran secara bergantian dengan rentan waktu seminggu. Umpamanya minggu ini kita kenalkan dia dengan yang namanya brokoli, ya. Brokoli lah yang kita campur ke nasinya. Itu selama 1 minggu dicoba brokoli aja, jangan diganti. Gitu. Sampai dia sudah kenal dengan rasa brokoli, kemudian diganti ke sayur lain. Tips kedua, kalau bisa di saat anak mulai empasi sampai umur 1 tahun, jangan dikenalkan dulu dengan yang namanya gula dan garam. Agar apa? Agar anak tahu rasa alami dari sayur dan makanan-makanan yang lain. Masalah kedua adalah pilih-pilih makanan. Ya, ini mungkin sudah masalah bagi hampir semua orang tua. Anaknya suruh makan susah. Termasuk anak saya juga dulu rada-rada susah juga disuruh makan. Mau makan kalau pakai ini, pakai itu, gitu kan. Ada yang anaknya mau makan cuma mau pakai telur doang. Ada anak maunya makan cuma pakai ayam doang. Atau mau pakai mie doang. Gitu. Yang ketiga adalah menyukai junk food. Kalau ini saya rasa bukan hanya masalah anak-anak, tetapi orang dewasa juga. Banyak juga orang dewasa yang suka makan junk food. Walaupun makanan sampah, tapi katanya rasanya enak. Mungkin kalau disuruh milih, anak-anak yang kanan atau yang kiri? Pasti jawabnya yang kiri. Karena lebih menggugah rasa. Mana lagi nih? Wah, ada bakso bakar. Ada gado-gado. Jelas milih bakso bakar. Wah, ada rujak. Nah, kalau ini saya rasa masih mau anak-anak milih rujak. Nah, nih ada minuman nih, sama-sama berwarna, tetapi yang satu bersoda, yang satu enggak. Kalau anak-anaknya sudah kenal dengan rasa minuman bersoda, pasti dia milih minuman bersoda, kecuali anak-anak tidak dikenalkan. Nah, lalu bagaimana caranya agar masalah-masalah yang tadi dapat kita selesaikan? Nah, kita tidak bisa mengelak akan kondisi masalah-masalah bagi anak-anak tadi. Salah satu cara agar kita dapat minimalisir dampak dari masalah tersebut adalah kita menambah nutrisi dari luar. Ya, selain makanan, kita tahu makanannya tadi, kita ini sudah tahu nih, orang tua sudah tahu bahwa makanan anak-anak kita tadi ini kurang bernutrisi. Ya udah, caranya kita beri nutrisi tambahan, ya, nutrisi tambahan berupa vitamin. Nah, di dalam Al-Quran ada beberapa nutrisi alami yang disarankan. Yang pertama ada madu, kemudian royal jelly, bee pollen, habbatus sauda, dan minyak zaitun. Kesemuanya ini ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kenapa saya ngambil yang dalam Al-Quran dan hadis? Ya, karena apa? Karena apa yang sudah dimaktubkan Allah di dalam Al-Quran dan hadis, saya rasa sudah terjamin. Ya, sudah terjamin, nggak perlu lagi diuji klinis gitu. Karena apa? Begitu diuji klinis pasti terbukti khasiatnya. Nutrisi alami tersedia dalam Salam Fit. Ya. Jadi kami dari MLM SNW memasarkan satu buah vitamin yang namanya Salam Fit. Ya. Salam Fit ini sudah terdiri dari nutrisi alami yang saya sebutkan tadi. Di dalamnya ada madu, kemudian ada bee pollen, royal jelly, Nigella sativa, dan minyak zaitun. Jadi Bapak Ibu nggak perlu capek-capek lagi di luar, beli madunya sendiri, beli bee pollennya, kemudian royal jelly, dicampur sendiri, nggak perlu. Karena sudah ada di Salam Fit. Kenapa sih harus Salam Fit? Kenapa kalau kami beli sendiri, apa bedanya? Gitu ya, apa bedanya? Nah, di Salam Fit, semua nutrisi alami ini, semua bahan-bahan alami ini sudah dicampur, dipabrikasi dengan komposisi yang sesuai.
ya, dengan komposisi sesuai. Karena jika tidak sesuai akan ada dampak yang negatif juga. Kita ketahui bahwa Indonesia memiliki 2 musim, ada musim panas dan musim hujan, sering tak terduga, sehingga menyebabkan distribusi virus dan bakteri mudah menular. Apalagi di masa pandemi corona seperti ini, virus itu sudah jadi sesuatu yang menakutkan, bukan hanya bagi kita, tapi bagi anak-anak. Anak saya sendiri kalau diajak keluar, Mbak Karsa, ayo kita keluar, nggak mau, ada corona katanya. Udah tahu dia. Anak-anak umumnya memiliki adaptasi rendah terhadap perubahan cuaca dan iklim yang cepat sehingga lebih mudah terjangkit penyakit. Untuk meningkatkan imunitas tubuh, menjaga kesehatan, maka biasakan anak mengkonsumsi Salam Fit setiap hari. Apa keunggulan Salam Fit? Mengandung omega 3, 6, dan 9. Salah satu unsur penting yang ada di dalam Nigella sativa dan minyak zaitun. Nah, jadi kita ketahui bahwa pada masa Golden Age, anak-anak akan mengalami yang namanya perkembangan sel otak. Nah, dalam perkembangan sel otak dibutuhkan asam omega 3, 6, dan 9 untuk pertumbuhannya. Dan omega 3, 6, dan 9 ini terdapat di Nigella sativa dan minyak zaitun. Salam Fit memberikan manfaat multivitamin yang lengkap bagi anak, memelihara kesehatan, meningkatkan imunitas tubuh, meningkatkan stamina, melancarkan peredaran darah, meningkatkan pertumbuhan dan kecerdasan anak, serta menambah nafsu makan. Nah, kalau tadi ada yang namanya Salam Fit, kalau Salam Fit tadi fungsi utamanya bukan hanya untuk otak, tetapi untuk perkembangan tubuh anak. Lalu kita juga memasarkan sebuah produk yang namanya Konsenti, brand supplement. Konsenti sendiri ini khusus untuk perkembangan otak, ya, khusus untuk sel saraf di otak, pokok semua yang berhubungan dengan kecerdasan, gitu ya. Jadi Konsenti ini tidak hanya untuk anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Bagi anak-anak, Konsenti fungsi utamanya adalah meningkatkan kecerdasan dan konsentrasi, ya. Jadi kalau mungkin nanti anak ibu atau mungkin saudara, cucu yang mungkin susah konsentrasi melihat saat belajar, gitu ya. Coba dikasih yang namanya Konsenti, gitu. Ada beberapa konsumen yang sudah mencoba Konsenti, anaknya mengalami gangguan konsentrasi. Alhamdulillah setelah minum Konsenti ini, alhamdulillah berangsur-angsur anaknya mulai bisa konsentrasi, ya. Konsenti ini terbuat dari teh hijau dan pegagan. Ya, teh hijau ada pegagan, yang itu ada gambarnya di situ, gambar daun pegagan. Jadi ini diramu khusus untuk membantu meningkatkan fungsi otak, daya ingat, dan konsentrasi. Jadi kalau tadi bagi anak-anak untuk meningkatkan kecerdasan, bagi orang dewasa meningkatkan fungsi otak dan juga mencegah kepikunan. Ya, jadi bagi orang yang sudah 50-an, ya bapak-bapak yang sudah atas 50-an, baik minum Konsenti untuk apa? Untuk mencegah kepikunan. Fakta ilmiah mengenai pegagan. Uji klinis di India membuktikan tanaman pegagan dapat meningkatkan IQ, kemampuan mental, serta menanggulangi lemah mental pada anak-anak. Ya, jadi kalau ada kenalan bapak yang anak-anak bapak dan ibu yang mungkin mengalami yang namanya ADD, kemudian ADHD, atau mungkin ada yang Down syndrome, degradasi mental, itu bisa dicoba minum dengan yang namanya Konsenti ini. Pada penderita ADD, pegagan dapat memberikan efek stimulasi bagian otak sehingga dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk lebih konsentrasi dan fokus. Biasanya kalau anak-anak ADD ini susah konsentrasi, dia nggak akan mendengarkan orang lain, dia sibuk dengan dunianya sendiri. Seperti anak autis gitu ya, seperti itu. Khasiat Konsenti, senyawa tripenoid dalam Konsenti membantu revitalisasi pembuluh darah sehingga sangat efektif untuk mencegah stroke dan membantu pemulihan pada penderita stroke. Nah, jadi bagi orang yang karena dia berfungsi untuk membantu meningkatkan kinerja saraf di otak, dia bagus untuk penderita stroke. Ya,
Terutama karena kan biasanya kalau orang yang menderita itu biasanya ada gangguan, bisa saja karena adanya penyumbatan di pembuluh darah di otak atau mungkin ada kerusakan di situ. Senyawa brahminosid dalam konsenti sangat berperan untuk memperlancar peredaran darah menuju otak sehingga dapat memasok oksigen dan nutrisel ke otak agar otak dapat lebih mudah untuk berkonsentrasi, meningkatkan daya ingat, memori dan kewaspadaan serta lebih mudah menerima informasi. Senyawa brahminosid konsenti merupakan sumber protein penting bagi sel otak untuk perkembangannya, sehingga dapat mencegah dan menghambat datangnya pikun. Seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, jadi kalau untuk anak-anak, Bapak dan Ibu bisa mengganti teh sehari-hari sebelum dia berangkat sekolah dengan konsenti. Ya, satu hari juga boleh, nggak apa-apa. Sebelum dia pergi sekolah dikasih minum tehnya itu konsenti, kemudian diberi minum salam fit minimal 2 kali sehari, pagi dan sebelum tidur. Untuk apa? Kalau konsentinya tadi kita suruh dia minum agar dia di sekolah bisa lebih konsentrasi, dan salam fit untuk daya tahan tubuhnya, kemudian juga untuk membantu kesehatan kecerdasan otaknya, dan yang terakhir untuk membuat dia agar lebih tetap bugar gitu ya. Atau mungkin bagi anak-anak yang sedang tidak nafsu makan itu boleh ditambah dosisnya. Atau anak-anak yang sedang sakit atau kita ingin mencegah anak kita dari penyakit, kita boleh menambah dosisnya ya. Kalau tadi mungkin 2 kali sehari, ketika anak kita sakit baik itu demam, flu, batuk, itu boleh sesering mungkin. Boleh 2 jam sekali diminum salam fitnya. Agar apa? Agar mempercepat proses penyembuhannya.